terlebih dahulu menurut keagamaan dan keyakinan masing-masing. Ayo ketua kelas silakan pimpin doanya. Kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, masih kurang pada semangat nih. Bagaimana kalau untuk meningkatkan semangat kalian nasionalisme, menyanyikan lagu dari sahabat-sahabat Herowe dulu. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambut menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, hebat sekali. Nah, kali ini kita akan mempelajari banyak hal-hal yang menarik tentunya. Nah, kita akan belajar tentang peristiwa penting sejarah yaitu kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar menggali informasi menggunakan aspek 5W 1H yaitu apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Setelah itu nanti kalian akan mempelajari tentang perpindahan kalor. Nah, pembelajaran penting kali ini yaitu kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kenapa penting? Karena untuk menghargai jasa para pahlawan kita. Nah, memasuki pembelajaran pertama. Nah, kalian tahu ini gambar apa? Gambar apa? Gambar orang. Kapan? Ya, ini adalah gambar kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Nah, Ibu akan membagikan teks narasi untuk dibaca kalian, dibaca dalam hati ya. Ya. Ini belum dapat. Nangis. Nah, sekarang dibaca dulu ya.
Apakah sudah membacanya? Sudah. Oke, nah di sini Ibu akan mengulangi sedikit tentang peristiwa dalam bangsa Barat, yaitu adanya faktor-faktor pendorong penjajahan samudra, antara lain sebagai berikut, yaitu adanya keinginan mencari kekayaan. Nah, bangsa Eropa itu mencari kekayaan terutama dengan menjajah Indonesia dengan mencari rempah-rempah, karena pada abad 15 di bangsa Eropa harga rempah-rempah itu sangat mahal seperti harga emas. Nah, selanjutnya, dan karena rempah-rempah itu dijadikan sebagai obat-obatan dan bumbu masak di sana. Selanjutnya adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan, bangsa Eropa juga memiliki misi khusus ternyata. Nah, misi khususnya itu ia menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dijajahnya. Dan tugas itu dipelopori oleh bangsa Portugis. Selanjutnya ada keinginan mencari kekayaan atau glory. Nah, di Eropa ini ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara memiliki banyak tanah jajahan, maka negara itu termasuk negara yang jaya. Maka bangsa Eropa ini memperbanyak tanah jajahannya dan berlomba-lomba. Selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat itu ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi itu sangat berkembang pesat. Contohnya kayak adanya teknik pembuatan kapal. Nah, kapal itu digunakan untuk menjelajahi samudra yang sangat luas. Dan kedua, ditemukannya mesin untuk membuat persenjataan. Senjata itu dibuat untuk menjaga dari ancaman bajak laut dan ancaman lainnya. Nah, setelah ini apakah ada yang masih ditanyakan? Iya. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Di lembar kerja ini nanti kalian akan mengidentifikasi kedatangan bangsa Barat, dan yang kedua nanti kalian akan mengidentifikasi ini dengan cara menggunakan aspek 5W yang 5W1H yang tadi Ibu jelaskan. Apakah ini hasilnya, Bu? Iya. Jangan contek-contekan ya. Ya. Bu, ini bangsa Barat bangsa mana, Bu? Bangsa Eropa. Ayo itu Mbak Hanum. Nomor apa, Bu? Ini nomor apa? Apa? Ini nomor apa? Absen. Absen? Iya. Susahnya. Lala, cuma 2 aja. Oh iya, Ibu tadi lupa. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Seri sama Ai. Kenapa? Izin tadi, Bu. Oh, oke.
Apakah sudah? Ayo dikerjakan. Tadi kerjaannya ada sudah? Oke, siapa yang berani menjelaskan faktor datangnya bangsa Barat ke Indonesia? Ayo, siapa? Apa ibu tunjuk aja? Ayo, nggak ada yang mau maju ini. Tunjuk aja Bu. Oke, siapa ya? Mbak Galuh, coba apa saja faktor-faktor yang mendorong bangsa Barat datang ke Indonesia? Aku cuma satu sih Bu. Iya, apa? Mencari rempah-rempah. Oke, yang lain ada yang jawab? Tadi Ibu sudah jelaskan. Ya, ayo dua lagi, tadi ada empat. Mencari kejayaan. Tadi kejayaan sudah, Pak Galuh yang mencari rempah-rempah itu. Ya, yang lain. Kekayaan Bu. Bukannya Oh iya, kejayaan Bu. ya maaf, Ibu lupa. Nah, selanjutnya apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Ya, ada. Kok nggak ada yang tanya apa sih Bu kaitannya pembelajaran tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dan apa hubungannya sama perpindahan kalor? Tidak ada yang tanya ya. Ini nggak tahu. Oke, ya udah Ibu akan jelaskan tadi. Dari faktor-faktor kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, salah satunya adalah mencari kekayaan. Nah, kekayaan itu yang disebut adalah rempah-rempah. Jadi, rempah-rempah yang diambil dari bangsa Barat itu adalah rempah-rempah yang namanya cengkeh. Nah, cengkeh, kenapa cengkeh diambil dari Indonesia? Oh iya. Nah, jadi kenapa yang diambil cengkeh? Karena cengkeh itu memiliki banyak manfaat yang bisa dijadikan obat atau bahan masakan dan juga dijadikan dupa untuk aromaterapi dan pengobatan sakit gigi. Maka dari itu cengkeh yang diambil. Nah, untuk memaksimalkan manfaatnya, maka cengkeh itu dikeringkan sehingga yang dari warnanya kuning kemerahan menjadi coklat kehitaman. Nah, itu yang dinamakan kalor atau panas. Nah, dari proses tersebut kita akan mengetahui pengaruh kalor atau energi panas, yaitu energi matahari. Nah, apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, dan perubahan wujud benda karena kalor yaitu adanya cair, membeku, mendidih, menguap, dan mengembun serta menyublim. Ada saat perpindahan kalor yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, di sini kita akan berfokus pada cara perpindahan kalor ya anak. Nah, apa sih konduksi? Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya dari panas api kompor berpindah ke panci, lalu panci itu diisi air. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat cair atau gas yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya
Nah, kalau sudah, di sini Ibu akan mengajak kalian bermain games. Nah, di sini Ibu memiliki papan yang ada ciri-ciri perpindahan kalor. Tadi Ibu sudah sebutkan contohnya apa saja. Siapa yang berani maju untuk ini menunjukkan mana sih yang konduksi, konveksi, dan radiasi? Saya. Maju. Kamu nggak mau? Saya juga deh. Ayo, kita. Ini. Ini salah atau benar ya, Bu? Coba lihat bersama ya. Nah, ya ini benar semua. Jadi ini yang dinamakan konduksi, yaitu panas dari api kompor berpindah ke panci lalu diisi air. Yang ini konveksi, yaitu perbedaan suhu dan terjadinya naik turun. Yang ketiga ada radiasi dari api itu langsung ke tangan jadi hangat. Nah, selanjutnya apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak. Oke, berarti kalian sudah memahami dasar-dasar kalor ya? Baik. Karena waktu tidak terasa sudah habis, mari kita sama-sama refleksikan pembelajaran tadi ya. Tadi kalian belajar apa saja? Terus? 5+1. Ya. Nah, dari semua itu ada yang belum dipahami? Sudah, Bu. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan kasih PR untuk kalian ya, karena kalian sudah paham semuanya. Simpel, cuma nanti kalian buat laporan tentang perpindahan kalor yang kalian amati di kehidupan sehari-hari kalian, oke? Susah, Bu. Enggak kan, cuma di kehidupan sehari-hari kalian mengalaminya. Aku nggak usah, Bu. Ya semuanya Tapi sama. PR kan, Bu. Tapi PR. Iya, ini PR. PR lah. PR lah. Aku PR lah. Bisa menambah nilai. Nah, oke, sudah semuanya? Sudah.